Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat dan salam bahagia selalu dari saya. Kali ini saya akan membawa para sahabat semua untuk berjalan-jalan kepada sebuah cerita mistis yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Namun cerita ini sudah kita rangkai menjadi sebuah dongeng. Dan apabila nanti ada kesamaan nama-nama tempat atau nama-nama orang yang ada dalam cerita ini, sebelumnya saya mohon maaf karena itu bukanlah unsur kesengajaan, tapi semata-mata ialah kebetulan saja. Cerita ini diberi judul ataupun bernama Dukun Beranak ataupun Paraji, yang mana kisahnya kita mulai dari sebuah kampung yang bernama Kampung Nilam. Kampung tersebut masih tergolong terisolir karena tempatnya ada di kaki gunung dan dihuni oleh sekitar 50 kepala keluarga. Rumah-rumah di Kampung Nilam hampir semuanya terdiri dari rumah panggung, yaitu rumah yang memakai penyangga dari kayu. Maksudnya dari tiang kayu. Ketinggian rumah rata-rata di kampung itu sekitar 2,5 meter dari atas tanah. Sementara kolong rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang ataupun keperluan sehari-hari seperti kayu bakar dan alat-alat pertukangan. Di Kampung Nilam ini kita awalin cerita tersebut. Namun apabila nanti ada video-video yang akan kita tampilkan, semata-mata itu hanyalah ilustrasi saja, tidak ada hubungannya dengan Kampung Nilam. Di mana video-video tersebut sengaja kita ambil untuk hiasan daripada cerita ini. Di Kampung Nilam ini tinggallah sepasang suami istri dengan seorang anaknya. Suami bernama Pak Hasan, berumur sekitar 33 tahun. Sementara istrinya Jubaidah atau biasa dipanggil tetangganya Mak Bedah, berumur sekitar 31 tahun. Sementara anaknya sudah berumur 8 tahun dan sudah bersekolah di madrasah kampung seberang. Nama anak tersebut ialah Ismail, tetapi kawan-kawannya biasa memanggilnya Mail. Saat ini istri Pak Hasan lagi hamil tua. Sudah masuk 9 bulan umur kandungannya. Istilah orang kampung, tinggal menunggu hari kelahiran. Untuk itu Pak Hasan pun sudah mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan untuk persalinan istrinya nanti. Ketika itu hari Kamis malam Jumat, Kampung Nilam diguyur hujan sejak sore hari. Namun selepas sisa hujan sudah mulai mereda, hanya tinggal renyai-renyai gerimis kecil lagi. Angin dingin yang menusuk terbawa masuk ke dalam ruangan rumah Pak Hasan, di mana kala itu Pak Hasan lagi istirahat di ruang tengah dengan menggunakan sehelai tikar dan sebuah bantal. Dia berbaring sambil berkhayal akan menerima kelahiran anak keduanya nanti. Belum berapa lama Pak Hasan menikmati lena tidurnya. Tiba-tiba dia terkejut atas teriakan istrinya. Jubaidah memanggil dia. "Abang, kemari bang, cepat." Pak Hasan pun segera bergegas bangun dan memasuki kamar istrinya. "Ada apa?" kata Pak Hasan. Istrinya berkata, "Bang, mungkin anak kita akan lahir bang, tanda tanya sudah ada. Cepatlah bang segera memanggil bidan di kampung seberang." Bidan yang dimaksudkan oleh istri Pak Hasan ialah seorang dukun yang membantu orang melahirkan atau dukun beranak, atau juga disebut orang Paraji. Dia dikenal dengan nama Mak Utih, wanita separuh baya
yang merupakan satu-satunya dukun beranak yang menolong melahirkan orang-orang di sekitar kampung Nilam maupun di kampung desanya sendiri, yaitu desa Kampung Hilir. Dengan berbekal ala kadarnya, maka Pak Hasan mempersiapkan diri dengan sebuah obor untuk penerangan jalan dan sebilah parang yang terikat di pinggangnya. Kemudian dia berpesan kepada anak Ismail, "Mail, lihat-lihat ibu, Bapak akan pergi menjemput Mak Utih di Kampung Hilir." "Ya Pak," kata Hasan. Setelah berada di bawah rumah, Hasan pun segera menyalakan obor dan mulai melangkah menelusuri jalan yang tidak begitu besar di antara semak belukar kecil untuk menuju Kampung Hilir, di mana tempat tinggal Mak Utih, bidan yang akan menolong kelahiran anaknya yang kedua. Namun, belum lagi mencapai setengah jam perjalanan, Hasan tiba-tiba terkejut. Di tengah jalan, dia dihadang oleh seseorang. Setelah didekati, ternyata yang menghadangnya adalah Mak Utih. Mak Utih menatap Hasan dengan matanya yang berkilat. Hasan tercenung dan tergugup sebentar. Kemudian Mak Utih berkata dengan nada yang agak aneh, "Aku sudah tahu maksudmu, mari kita ke rumahmu." Begitulah kata Mak Utih dengan suara yang sengau. Hasan pun tidak sempat berpikir panjang, hanya mengangguk saja seperti terhipnotis. Dalam perjalanan ke rumahnya, Hasan berjalan beriringan dengan Mak Utih. Namun ada aroma bau yang sangat tidak sedap tercium oleh Hasan, yakni seperti bau pesing yang sangat kuat dan menusuk. Namun Hasan tidak sempat lagi berpikir apa-apa karena pikirannya hanya satu, ingin cepat-cepat menolong istrinya akan melahirkan. Begitu sampai di rumah Hasan, Mak Utih, si dukun beranak, kembali berkata kepada Hasan, "Jangan ada satu orang pun yang ikut saya naik ke atas. Semuanya tinggal di bawah. Selesai persalinan, baru nanti boleh kalian naik." Demikian kata Mak Utih dengan suara sengaunya yang menusuk dan matanya yang berkilat menatap Hasan. Namun demikian, ternyata anak Hasan, Ismail, tetap berada di posisinya dalam kamar sebelah. Dia mengintip melalui lubang yang ada di kamarnya ke arah kamar ibunya. Dia hanya ingin tahu dan sangat-sangat ingin tahu bagaimana sebenarnya proses melahirkan ibunya nanti. Setelah berada di atas rumah, dengan segera Mak Utih, si dukun beranak, menutup daun pintu rumah Hasan. Namun sebelumnya, Hasan masih sempat menatap wajah Mak Utih yang kelihatan aneh dengan sinar matanya yang berkilat. Setelah menutup daun pintu, Mak Utih segera memasuki kamar Jubaidah yang lagi merintih dan mengerang menahan sakit karena akan melahirkan. Setelah berada di kamar istri Pak Hasan, Mak Utih, si dukun beranak, menatap tajam ke arah perut Jubaidah yang lagi menahan sakit mengerang karena akan melahirkan anak. Kemudian Mak Utih berganjak kepada jendela yang ada satu-satunya di kamar tersebut. Dia membuka jendela tersebut dan menatap arah gelap malam. Namun seluruh peristiwa tersebut tidak terlepas dari pandangan mata anak Pak Hasan, yaitu Ismail yang berada di kamar sebelah. Dia tetap mengawasi gerak-gerik Mak Utih dan melihat bagaimana ibunya lagi mengerang menahan sakit. Sesaat kemudian, dengan perlahan-lahan Mak Utih, si dukun beranak, mulai membalikkan badannya menghadap ke arah Jubaidah dengan
tatapan matanya yang sudah berubah total. Mata Mautih mencorong merah bulat seperti bola api, sementara giginya runcing-runcing tajam bertaring dengan bibir tebal yang menggelambir. Pakaian depannya terbuka sehingga menampakkan buah dadanya yang panjang serta lidahnya yang menjulur merah. Ismail yang lagi berada di kamar sebelah dan mengintai ke kamar ibunya, melihat perubahan bidan yang menyeramkan tersebut, langsung berteriak sekuat-kuatnya, "Bapak, tolong Bapak, bidan berubah menjadi hantu. Dia akan memakan ibu Bapak, tolong." Ismail berteriak sekuat-kuatnya. Iblis yang telah menyamar menjadi bidan melahirkan itu terkejut. Secepat kilat melompat ke jendela. Putih bak kilat terbang hilang di kegelapan malam. Tak lama kemudian, Kampung Nilam gempar dengan peristiwa ini. Seluruh warga Kampung Nilam berkumpul di rumah Pak Hasan. Dan atas kebijakan beberapa pemuda, mereka segera berangkat ke Kampung Hilir menjemput bidan yang sebenarnya, yaitu Mautih si dukun beranak. Sampainya Mautih di rumah Hasan, kemudian tertolonglah persalinan dari istri Pak Hasan, dan Jubaidah berhasil melahirkan seorang anak bayi perempuan yang mungil dengan selamat. Berselang sepekan kemudian, Pak Hasan mengadakan acara kenduri doa selamat di rumahnya, tanda bersyukur kepada Allah karena istrinya telah melahirkan dengan selamat. Dia mengundang warga Kampung Nilam. Sebagai pembawa acara doa ialah Pak Ustadz Rasid, Imam Surau Kampung Nilam. Di akhir acara, Pak Rasid memberi wejangan kepada warga yang ada dalam acara tersebut. Pak Rasid berkata, "Sesungguhnya iblis itu benar-benar ada, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, kita harus waspadai keberadaan iblis itu. Mulailah seluruh apapun pekerjaan diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila ada hajat khusus atau maksud-maksud tertentu, lebih baik dibaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Dengan begitu kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Mudah-mudahan kita terjaga dari gangguan iblis laknatullah. Selanjutnya, Pak Rasid juga menambahkan, apabila kita berada dalam kondisi tertentu yang kurang mengenakan atau merasa ada sesuatu godaan yang bakal kita hadapi, maka bacakanlah sholawat pemungkas iblis yang berbunyi sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ulangi bacaan itu sekurang-kurangnya 3 kali. Insya Allah segala macam iblis penggoda akan hancur lebur seketika itu. Demikian kata Pak Rasid. Akhirnya acara kenduri ditutup oleh Pak Hasan dengan mengucapkan terima kasih kepada orang kampung. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita akan bercerita misteri lagi. Wassalam.